فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، Ikhwanil kiram, waffaqani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Muslim rahimahullah pada bab yang ke-12 yang diakhiri dengan hadis tentang kisah Itban bin Malik. Yang pada hadis ini terkait pembahasan iman. Apa faedah terpentingnya? Indak Tariq. Tayyib. Ya, terkait persyaratan untuk seseorang ikhwani fillah mengakui apa yang terkandung dalam dua kalimat syahadah, bahwasanya siapa saja yang mati di atas kalimat tauhid maka dia mesti akan selamat dari neraka, baik selamat secara mutlak di mana tidak tersentuh api neraka sama sekali, atau selamat dari kekekalan di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-13, ikhwan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, babun dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba fabil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Akan merasakan manisnya iman siapa saja yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya dan ridha Islam sebagai agamanya serta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulnya. Baik, bab ini diambil dari lafaz hadis yang akan kita ambil. Oleh karena itulah langsung saja kita baca hadis tersebut. Kemudian kita akan bahas makna yang terkandung di dalamnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Yahya ibn Abi Umar al-Makki. Seorang yang saduq, akan tapi dikatakan oleh Abu Hatim fihi ghaflah, itu seorang saduq yang ada kelalaian padanya. Dan mengetahui yang seperti ini penting ketika kita dapati seandainya dia bersendirian dalam periwayatan atau dia menyelisihi perawi-perawi yang lain. Maka perhatikan di sini jelinya Imam Muslim rahimahullah. Ketika Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki tidak sebegitu kuat dalam periwayatan, maka beliau gandengkan dengan guru yang lain, wa Bishr ibnul Hakam, untuk menguatkannya. Dan telah menyampaikan hadits kepada kami selain Muhammad bin Yahya tadi juga Bishr ibnul Hakam.
Al-Abdi An-Naisaburi. Beliau seorang thiqun zahidun faqih. Telah kita lewati dulu dalam muqaddimah. Seorang yang thiqah, dikenal kezuhudannya dan juga kefaqihannya. Qala haddatsana Abdul Aziz wa huwa ibnu Muhammad ad-Darawardi. Keduanya mengatakan telah menyampaikan hadits kepada kami Abdul Aziz ad-Darawardi. Abu Muhammad al-Juhani seorang saduq. Kana yuhadditsu min kutubi ghairihi fayukhti. Dulu beliau terkadang menyampaikan hadis dari kitab orang lain sehingga keliru. Kenapa? Karena seseorang akhwan ketika membaca tulisan orang lain terkadang tidak paham kode-kode penulisan, apalagi pada masa dulu yang terkadang titik-titik itu tidak diberikan pada huruf, akhwan. An Yazid ibn al-Had. Yazid ibn al-Had namanya Yazid ibn Abdullah ibn Usamah ibn al-Had al-Laythi, jadi nisbah kepada kakek buyutnya, seorang thiqah. An Muhammad ibn Ibrahim an Amir ibn Sa'ad. Adapun Muhammad ibn Ibrahim, beliau seorang yang thiqah juga, dan Amir ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, yaitu putra dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri Al-Madani, beliau seorang thiqah tabi'i. Dan pada sanad hadits ini akhwani fillah, kalau kita perhatikan ada 3 tabi'in yang saling meriwayatkan. Mulai dari Yazid ibn al-Had, beliau seorang tabi'i. Naam, seorang tabi'i. Kemudian Muhammad ibn Ibrahim juga seorang tabi'i. Dan Amir ibn Sa'ad bin Abi Waqqas. Naam. Jadi terkumpul padanya 3 tabi'in yang diistilahkan dengan apa? Dengan riwayatul aqran, riwayat teman-teman sejawat, karena mereka seleting. Nah, satu tingkatan, sama-sama tingkatan tabi'in, saling meriwayatkan satu sama lain. Dan ini menunjukkan tawaduknya mereka, akhwani fillah, untuk seseorang tidak merasa gengsi mengambil ilmu dari teman. Mengambil ilmu dari teman yang sejawat. Kenapa? Karena yang diinginkan adalah ilmu, bukan gengsi. Maka ini penting untuk dihidupkan pada diri setiap talabatul ilm. Agar jangan sampai seseorang ketika belajar lebih mengedepankan gengsi dan ego daripada upaya untuk berhias dengan ilmu. Kalau memang seorang tidak mengetahui dan ada keutamaan pada saudaranya, walaupun mungkin di bawah dia umurnya atau teman karibnya, tapi dia memiliki kelebihan dari si ilmu, maka tempatkan pada tempatnya. Untuk dia tidak gengsi mengambil ilmu, mengambil hadis atau mengambil faidah darinya dan menisbahkan faidah tersebut kepada teman yang telah memberikannya tadi. Karena termasuk di antara keberkahan ilmu, akhwani fillah, yaitu apa? Menisbahkan kepada orang yang telah memberikan ilmu tersebut kepada dirinya. Kemudian sahabi untuk hadis ini siapa? Anil Abbas ibn Abdul Muttalib. Dari Al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Siapa beliau ini?
Indak ya isnad. Abbas ibnu Abdul Muttalib, apanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Taib, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paman dari apa? Dari jalur bapak. Karena Abbas ibnu Abdul Muttalib saudara dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan selisih umur antara Abbas dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jauh. Sebagai riwayat mengatakan beliau terpaut 2 tahun lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang lain 3 tahun. Jadi antara 2 tahun atau 3 tahun dia lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dikira paman Nabi ini berarti apa? Sudah jauh tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata selisihnya cuma apa? 2 atau 3 tahun. Nah, ini Abbas ibn Abdul, seorang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintainya dan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan yang banyak kepada beliau. Kunyah beliau Abul Fadl. Dan ibunya ikhwan, ada kisah sedikit tentang Abbas dengan ibunya ini yang terkait dengan Ka'bah. Abbas bin Abdul Muttalib ikhwan, seorang yang diberi perawakan yang ideal, dalam artian memiliki kulit yang bagus, juga wajah yang bagus. Dan ibunya namanya Nutailah bintu Janab ibni Kalb ibni Kalbin. Nutailah bintu Janab berarti Al-Kalbiyah. Abbas ini di masa kecilnya hilang dari apa? Dari pengasuhan sang ibu. Ya. Si ibu kehilangan anaknya, kehilangan Abbas. Maka sang ibu bernazar apabila menemukan Abbas tersebut akan memberikan pakaian untuk Ka'bah dengan sutra. Nah, ini nazar dari ibunya. Pokoknya kalau aku nemukan anakku ini, yaitu Abbas yang saat itu masih kecil. Nah, seorang ibu kehilangan anaknya yang masih kecil, akhwan, tentunya perasaannya bukan main sedihnya. Nah, kesedihan yang tidak terkirakan. Dan dia bernazar seandainya bisa mendapati anaknya lagi, dia akan memakaikan pakaian untuk Ka'bah dari sutra. Maka Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk bisa menemukan putranya, dan akhirnya semenjak itu Ka'bah kemudian diberi pakaian. Ya, pakaian dari sutra. Jadi kalau ditanya siapa yang pertama kali memberikan pakaian untuk Ka'bah, siapa tadi? Hanafi? Namanya Nutailah bintu Janab. Nutailah bintu Janab. Ibu dari siapa? Ibu dari siapa, Muhammad Sido? Ibu dari Al-Abbas ibnu Abdul Muttalib. Sejarahnya tadi. Nah, kemudian sampai sekarang, senantiasa Ka'bah diberi pakaian. Ada, yaitu kisah, yaitu kain yang digunakan untuk menutup Ka'bah. Dan dulu di masa jahiliyah diserahkan kepada Abbas ibnu Abdul Muttalib ini, ikhwan, as-siqayah wal imarah.
As-siqayah yaitu apa? Hak untuk memberikan minum kepada para jamaah haji. Siqayatul haji wa imaratul Masjidil Haram. Jadi semenjak zaman jahiliyah para jamaah haji sudah dimuliakan. Dan memberikan minum kepada para jamaah haji ini merupakan keutamaan. Karena memang di antara sedekah yang paling utama ikhwani fillah yaitu sakyul ma, memberi minum. Apalagi memberi minum pada orang-orang yang sedang beribadah. Dan juga diserahkan kepada Abbas ini imarah Masjidil Haram, urusan pemakmuran Masjidil Haram semenjak masa jahiliyah. Di antara keutamaan Abbas, beliau ikut menghadiri Bai'ah Aqabah bersama dengan kaum Ansar, padahal saat itu belum masuk Islam. Dan ikut dalam peperangan Badar. Cuma ikhwan, dalam perang Badar beliau tidak berada di kubu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas ini ketika peperangan Badar berada di kubu orang-orang musyrikin dalam keadaan terpaksa ngikut. Karena beliau belum berhijrah. Terjadi khilaf tentang keislaman Abbas. Walaupun tentunya akhwan, dulu dari sisi kekeluargaan mereka walaupun belum mau menerima Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi kekeluargaan dan pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Dan ini termasuk di antara perkara yang memang sangat nampak bagi apa? Bagi kaum Arab. Itu ikatan kekeluargaan yang sangat kuat. Mereka betul-betul jaga. Dan ini diantara hal yang butuh kita contoh. Karena memang hubungan rahim akhwani fillah memiliki hak yang banyak. Taib. Dan dalam Islam perkara ini dikuatkan. Sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutus hubungan rahim. Dan kelak rahim di akhirat ikhwani fillah ketika manusia mau melewati sirat, rahim diletakkan di sisi sirat. Kemudian mengatakan man qata'ani qata'ahullah, man wasalani wasalahullah. Siapa saja yang memutusku, yaitu memutus rahim, memutus hubungan rahim, maka semoga Allah putus dia dari kebaikan. Dan siapa saja yang menyambungku, yaitu menyambung hubungan rahim, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyambungnya. Jadi perkara menyambung hubungan rahim akhwan, perkara yang sangat ditekankan dalam syariat kita. Dan ini termasuk di antara sebab kemudahan rezeki dan sebab diberkahinya umur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man arada an yunsa'alahu fi athari wa yubsatalahu fi rizqih falyasil rahimah. Atau dikedepankan tentang rizki, man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Siapa saja yang ingin untuk diluaskan rezekinya dan diberi keberkahan pada umurnya, maka sambunglah hubungan rahim. Sambunglah hubungan rahim. Karena mereka akhwan yang memiliki hubungan rahim dengan kita, apalagi saudara-saudara kandung, setelah meninggalnya orang tua kita, mereka tidak bisa tergantikan. Mereka tidak bisa tergantikan. Kalau istri meninggal masih bisa seorang mencari ganti. Anak meninggal seorang masih bisa mengupayakan untuk berupaya memiliki anak. Tapi kalau saudara sudah meninggal,
Orang tua sudah tidak ada gantinya. Makanya ada kisah unik tentang seorang wanita yang ditawan bersama dengan anak suami juga saudaranya, ditahan oleh Hajjaj ibnu Yusuf. Ditahan oleh Hajjaj ibnu Yusuf, semuanya ditahan dan akan dihukum mati. Maka si wanita ini ditanya, siapa dulu yang atau disuruh untuk memilih dari mereka itu mana yang ingin diselamatkan? Semuanya akan dibunuh, mana yang kamu pilih untuk diselamatkan? Maka wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik ini, ikhwan, dan juga menunjukkan kecerdasan dan logika yang kuat. Dan pemikiran yang jauh. Kita suruh memilih suami, anak, atau saudara. Baik. Manusia mungkin wanita biasa akan milih anak atau suami kan. Saudara kadang sudah tidak terlalu diperhatikan, apalagi sudah masing-masing punya keluarga sendiri-sendiri. Tapi si wanita ini kemudian mengatakan kepada Hajjaj, adapun suami, seandainya mati saya masih bisa cari lagi. Kalau anak, selama seorang nanti bisa mencari suami, masih ada kemungkinan untuk punya anak lagi. Tapi kalau saudara mati tidak ada gantinya. Saudara mati itu tidak ada gantinya. Siapa? Maka penting untuk seorang menjaga hubungan dengan saudara-saudaranya yang masih hidup. Jangan sampai seseorang setelah mengenal dakwah, setelah mengenal sunnah, malah kemudian tidak peduli dengan hubungan rahim dengan sesama saudaranya. Bahkan hendaknya lebih kuat dia mengupayakan kebaikan bagi saudara-saudaranya. Apalagi ketika orang tua telah meninggal. Bukan malah sebaliknya, ketika orang tua sudah meninggal, hubungan dengan saudara semakin jauh. Ini keliru. Bahkan hendaknya semakin dijaga. Kenapa? Karena sebab untuk bisa mendapatkan saudara lagi sudah terputus. Orang tua sudah meninggal. Kalau saudara meninggal berarti kita sudah tidak bisa dapat gantinya lagi. Kita kembali kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Beliau hadir dalam Bai'atul Ridwan tapi saat itu belum berislam. Kemudian ikut dalam peperangan Badar tapi masuk di kubu orang-orang Quraisy karena terpaksa. Dia masih berada di Mekah. Dan tadi disebutkan terjadi khilaf tentang kapan beliau masuk Islam. Yang dulu telah kita lewati ya kawan dalam sirah bahwasanya beliau masuk Islam dan menyatakan Islam secara terang-terangan ketika ketika tahun pembukaan kota Mekah. Bahkan sebelum itu karena Nabi bergerak menuju Mekah, Abbas ini melakukan perjalanan menuju Madinah untuk Untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terang-terang menyatakan Islam. Jadi beberapa saat sebelum Fathu Mekah. Dan ikut mempersaksikan Fathu Mekah, tapi sudah berada di kubu kaum muslimin, sudah masuk Islam ketika Fathu Mekah. Cuman sebelum itu terjadi khilaf, apakah beliau sudah masuk Islam dan menyembunyikan keislamannya ataukah belum? Ini wallahu taala alam. Tapi yang jelas secara terang-terangan beliau menyatakan keislamannya beberapa saat sebelum Fathu Mekah. Sebagian muarrikhin ahli tarikh mengatakan beliau sudah masuk Islam sebelum itu tapi menyembunyikannya dari kaumnya. Ketika perang Badar beliau ikut bersama orang-orang kafir dan tertawan, saat itu ditawan oleh kaum muslimin. Dan kita tahu sendiri kisah dalam perang Badar,
Nah, bagaimana keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika mau mensikapi para tawanan perang, seperti dalam surat Al-Anfal, terutama gembong-gembongnya. Bermusyawarah dengan para sahabat, Umar mengusulkan untuk gembong-gembongnya dibunuh, sedangkan Abu Bakar mengusulkan untuk apa? Untuk mengambil fida, mengambil uang tebusan, harta tebusan. Dan Nabi condong kepada pendapat Abu Bakar, tapi kemudian turun ayat membenarkan usulan Umar. Taib. Dan Abbas bin Abdul Muthalib termasuk di antara yang tertawan dan beliau menebus dirinya. Tapi tentunya Abbas tidak masuk dalam deretan gembong-gembong yang sebenarnya diperintahkan untuk dibunuh, karena beliau jelas kecondongannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kembali ke Mekah. Di antara keutamaan beliau, khonifillah, beliau termasuk di antara sahabat yang tetap kokoh dalam peperangan Hunain. Padahal pada perang Hunain tersebut, banyak dari para sahabat yang tunggang langgang saat itu. Sampai-sampai Nabi SAW turun dari dari kendaraannya, kemudian memanggil, ya lal muhajirin, ya lal ansar. Baru kemudian para mendengar, mereka semuanya mendengar dan kembali berkumpul di dekat Nabi SAW. Karena apa? Serangan yang tiba-tiba dari kaum Hawazin dengan panah-panah mereka, sebagai peringatan bagi kaum muslimin jangan sampai timbul ujub dengan banyaknya jumlah. Nah, ini tentang Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayah dari sahabat yang utama, sahabat yang Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan ilmu, yaitu siapa? Yahya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan cukup sebagai kebanggaan seorang ayah ketika memiliki anak seperti Abdullah ini. Yang akan mengalirkan bagi orang tuanya pahala yang tak pernah terhenti, yaitu ilmu. Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasulah. Hadisnya ringkas. Yang tidak menghafal dari sanadnya, kesulitan menghafal sanad, maka hafal matannya dari lafaz Anil Abbas bin Abdul Muttalib. Ini termasuk hadis penting. Dzaqa ta'mal iman, akan merasakan manisnya iman man radiya billahi rabba, siapa saja yang ridha Allah sebagai Rabbnya dan ridha Islam sebagai agamanya, serta ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Baik. Pada hadis ini sangat tegas akhwani fillah, menunjukkan bahwasanya keimanan kondisinya bertingkat-tingkat. Ada mereka yang betul-betul bisa merasakan manisnya iman dan ada yang belum. Taib. Dan di antara hal untuk seorang bisa meraih halawatul iman, atau dalam hadis ini ta'mul iman, rasa manisnya iman akhwan, yaitu hendaknya memperkuat keridhaan dia bahwasanya Allah itu Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai rasulnya. Baik. Dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad tentang makna hadis ini, akhwan. Makna hadis
sahha imanuhu wa ma'annat bihi nafsuhu wa khamara batinah. Lianna ridahu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina dalilun ala thubuti ma'rifatihi wa nafadhi basiratihi bima radiya bihi min dalik. Makna hadis adalah apa? Benarnya iman dia dan tumaninahnya dirinya terhadap keimanan tersebut, di mana keimanan betul-betul telah menutupi semua batinnya, yaitu terlingkupi batinnya dengan keimanan. Ini orang yang bisa merasakan manisnya iman, maksudnya demikian, yaitu imannya benar, hatinya tenang, dan apa? Keimanan tersebut meliputi semua batin dia. Tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kegundahan sedikit pun, tidak ada kegoncangan sedikit pun tentang tiga perkara ini. Dikarenakan kerinduan dia bahwasanya Allah itu Rabbnya dan Muhammad itu nabinya serta Islam itu agamanya, dalil tentang kokohnya ma'rifah dia, kokohnya ilmu dia, dan tajamnya penglihatan dia tentang perkara yang dia ridhai. Dan keridhaan ini akhwani fillah, ada faedah bagus dari Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, bahwa keridhaan terhadap tiga perkara ini itu terbagi menjadi dua jenis. Ar-ridha bihadhil umuri thalatha ala qismain. Ridha 'am. Yang pertama keridhaan yang sifatnya umum. Wa huwa alla yattakhidha ghairallahi ta'ala rabba wa la ghaira dinil islami dina wa la ghaira Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Dan ini biasanya kita baru mencapainya tahap ini saja, yaitu ridha yang sifatnya umum. Apa tadi maksud ridha yang sifatnya umum? Yaitu di mana dia tidak mengambil selain Allah sebagai Rabbnya yang dia ibadahi, dan tidak mengambil selain agama Islam sebagai agama, serta tidak mengambil selain Muhammad sebagai Rasul yang dipanutinya. Wa hadza ridha la yakhlu anhu muslim. Dan keridhaan jenis ini tidak ada seorang muslim pun yang terluputkan darinya. Makanya disebut dengan ridha 'am, ridha yang sifatnya umum, di mana seseorang yang mengaku muslim mesti akan ada keridhaan itu, yaitu ridha bahwasanya sesembahannya Allah dan agamanya Islam serta Rasulnya Muhammad. Kenapa tidak sah untuk seorang dikatakan beragama Islam kalau tidak meridhai tiga perkara ini? Ini ridha yang tadi hamzah umum. Kemudian keridhaan yang kedua, ikhwan, ridha khas, ridha yang sifatnya khusus. Wa huwa alladhi takallama fihi arbabul qulub. Nah, yaitu keridhaan yang berbicara tentangnya para ahli tentang perkara hati, para ahli tentang perkara qalbu, yaitu mereka-mereka yang betul-betul bisa menata qalbunya. Taib. Yang untuk ridha yang khusus ini, ikhwan, sebagian ulama membagi menjadi dua juga. Naam, ridhan bihi dan ridhan anhu. Ridhan bihi dan ridhan anhu. Maksudnya ridhan bihi yaitu ridha bihi mudabbira, yaitu ridha terhadap Allah yang telah mengatur semua perkara,
Kemudian ridha anhu maksudnya ridha pada semua perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Dan ini tingkatan orang-orang khusus akhwan yang mampu untuk ridha dengan semua ketetapan-ketetapan Allah untuknya. Sehingga apabila seorang mencapai kondisi ini, nah, antara musibah maupun nikmat, keadaannya tidak akan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli apakah diuji dengan nikmat ataukah diuji dengan musibah-musibah, maka dia tetap ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, orang yang seperti ini betul-betul akan merasakan manisnya iman, akhwan. Kenapa? Karena telah ridha dengan zat yang mengatur semua itu. Ketika dia ridha dengan semua ketetapan Allah, maka tadi mampu betul-betul merasakan apa? Merasakan manisnya iman. Ketika diuji, dia bersabar. Ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Nah ini dua jenis keridhaan akhwan terkait tiga perkara tadi. Ridha yang sifatnya umum dan ridha yang sifatnya khusus. Taib. Dan di sana ada keridhaan yang salah, yang terjerumus di dalamnya orang-orang sufi. Karena saking hulunya dalam perkara ini akhwan, dan melampaui batas dalam perkara ini, sampai-sampai mengatakan di antara tokoh-tokoh sufi tersebut akhwan, bahwasanya ketika mereka mendewa-dewakan bersama, mengunggul-unggulkan permasalahan ridha, pokoknya semuanya ridha, bahkan seandainya Allah memasukkan dia ke dalam neraka pun dia ridha, karena saking cintanya kepada Allah. Dan ini adalah hulu, dan ini perkara yang salah, dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, wa hadza hulun wa fihi iskal. Ini hulu dan padanya masalah. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi orang yang paling tinggi sisi keimanannya, tapi bersamaan dengan itu beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari siksa api neraka. Jadi keliru kalau kemudian seseorang mengatakan seperti yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, "Lau annahu adkhalanin nar lakuntu bihi radiyah." Seandainya Allah memasukkanku ke dalam neraka, kata dia, maka sungguh aku ridha terhadapnya. Ini hulu, melampaui batas, dan ini menyelisihi sunnah. Dan terkandung padanya kedustaan. Tidak akan ada orang yang mampu untuk apa? Untuk berada di neraka walaupun sekejap. Dan kesimpulannya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, wa 'alal jumlati farida babullahil a'zam wa fihi jima'ul khairi kulli. Kesimpulannya akhwan, bahwasanya keridhaan adalah apa? Pintu Allah yang sangat luas. Dalam artian pada permasalahan ridha ini terkumpul kebaikan secara keseluruhan. Kalau seorang mampu betul-betul apa? Ridha dengan tiga perkara ini dengan keridhaan yang benar, maka terkumpul padanya kebaikan secara keseluruhannya. Baik. Kemudian faedah dari hadis ini jelas sebagaimana disebutkan dalam nas hadis, yaitu dalam dorongan untuk seorang ridha terhadap tiga perkara ini. Dan siapa saja yang betul-betul ridha terhadap perkara ini, maka akan mendapatkan manisnya iman. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan dialah satu-satunya zat yang mengatur urusan kita dan maha bijaksana pada semua ketetapannya, yang tidak akan menyia-nyiakan hamba-hamba yang mau mendekat kepadanya. Kemudian Islam yang dia peluk, agama yang hak, yang terkandung padanya semua bimbingan untuk kemaslahatan dirinya, dan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki sifat yang sangat penyayang terhadap umat, mengupayakan sebisa mungkin untuk bisa menyelamatkan umatnya dari neraka. Nah, tiga perkara ini kalau seorang betul-betul ridha terhadapnya, maka yakin akan mendapatkan manisnya iman. Kemudian faedah kedua, ikhwan, dari hadis ini penjelasan tentang bertingkat-tingkatnya kondisi kaum mukminin. Ada kaum mukminin yang mencapai tingkat puncak keimanan sehingga mendapatkan rasa manisnya iman dan lupa dengan berbagai macam kesulitan-kesulitan duniawi. Karena jangan seorang merasa bahwasanya para ahli ibadah kemudian tidak ditimpakan baginya kesulitan duniawi. Ada ujian-ujian duniawi, ada. Diberikan musibah kepadanya. Bahkan sebagiannya terkadang tidak mendapatkan makanan, seperti Abi Hurairah radhiyallahu anhu sampai pingsan tidak mendapatkan makan. Tapi semua itu, ketika mereka mencapai puncak pada keimanan, ikhwan, tidak menjadi sebab untuk surut dari menggapai keutamaan. Ingin senantiasa menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi apapun. Jadi lupa, tidak terasa dengan semua kesulitan-kesulitan duniawi, walaupun tetap ada. Kemudian faedah yang ketiga, Rasul sallallahu alaihi wasallam ungkapkan di sini dengan dzaqa ta'mal iman, ikhwan. Dzauq. Dzaqa ta'mal iman, yaitu akan merasakan manisnya iman. Baik, yang namanya manis, ikhwan, rasa manis ini tentunya berbeda dengan syaba', ya, kenyang. Maka dikatakan oleh Syekh Al-Ethiopi rahimahullahu taala, anna ta'birahu bidzauqi duna syaba' wa nahwihi yadullu ala anna hadzal qadar min al-istihla' wa in kana fi nafsihi rafi'an illa anna laysa ghayatal maqsud alladhi yajibu an yaqifa 'indah bal huwa yazdad. Tidak diungkapkan dengan kenyang, tidak diungkapkan dengan kepuasan, tapi diungkapkan dengan dzauq, dengan rasa manis, untuk menunjukkan bahwasanya kadar manis yang dia rasakan ini, ikhwan, walaupun itu adalah memang suatu perkara yang tinggi nilainya, hanya saja itu bukan maksud akhir sehingga dia berhenti sampai di situ, tidak. Bahkan dia akan terus-menerus bertambah. Semakin bertambah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin bertambah rasa rindunya kepada Allah, dan juga akan bertambah tentunya anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Sebagaimana seorang ketika merasakan rasa manis, ikhwan, tidak akan pernah, ketika rasa di mulut manis itu tidak akan pernah merasa merasa puas, dalam artian masih bisa terus pengen nambah terus. Berbeda kalau kenyang. Kalau kenyang sudah pol, sudah mencapai akhirnya sudah tidak bisa diisi, ya tidak. Ini dari sisi balaghah yang sangat tinggi yang diungkapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ungkapan tersebut. Menunjukkan bahwasanya iman itu butuh untuk terus-menerus ditambah. Jangan sampai seorang berhenti sampai ketika dia sudah tenang, sudah betul-betul nyaman dengan dengan dirinya, dengan agamanya, kemudian berhenti situ. Tidak, tapi hendaknya terus menambah untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin ini untuk hadis yang kita ambil pada pertemuan malam hari ini, hadis yang agung dari sahabat yang utama, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihafal dan diwujudkan, ikhwan, untuk kita mengupayakan ketiga hal tersebut sehingga bisa merasakan
manisnya iman. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.